Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini di dalam hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan yang mengasihi kami. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya kami semua diberkati, dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kita juga baru saja merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-27. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu tanda bahwa kita punya pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu saudara-saudara di dalam masa penantian ini, mari bersama-sama kita terus beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, perkawinan yang membawa kepedihan. Perkawinan yang membawa kepedihan. Dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai 35. Saudara silakan membuka Alkitabnya. Saya akan membaca bagian ini untuk kita semua dan saudara silakan menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Demikian pembacaan firman Tuhan ini untuk kita semua. Nanti ada beberapa bagian yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang merantau, ya. Ketika kita merantau, kita punya satu tujuan. Bukan cuma sekedar tujuan, tetapi ketika kita datang ke Jakarta, kita ingin melakukan sesuatu yang selama ini kita harapkan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita merantau, pasti ada orang-orang yang memberikan nasihat, advice kepada kita. Tentu ini adalah orang-orang terdekat kita. Nah, saudara, saya juga termasuk orang yang merantau ke Jakarta. Pertama kali saya ke Jakarta tahun 2009. Dengan satu tujuan saya ingin melanjutkan pendidikan teologi. Tetapi karena kondisi finansial atau kondisi ekonomi tidak mencukupi waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Pertama kali saya datang Jakarta, saya tinggal Jakarta Selatan, lalu kemudian karena bekerja, saya pindah dan tinggal di Jakarta Timur waktu itu. Tujuannya ya supaya dekat dengan tempat di mana saya bekerja. Seiring berjalannya waktu, saudara, waktu itu ketika saya bekerja, karena baru pertama kali, jadi masih didampingi oleh kakak sepupu saya. Beberapa waktu kemudian dia pindah, akhirnya saya juga harus ikut pindah. Nah, pindahnya itu ke Jakarta Utara. Lalu kemudian saya bekerja di sebuah apartemen yang ada di bilangan Jakarta Utara waktu itu. Nah, saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain, apakah kemudian tujuan utama saya itu hilang? Enggak juga. Saya akhirnya pindah ke Jakarta Barat lalu bersekolah atau sekolah teologi waktu itu. Dan setelah selesai sekolah teologi, saya melayani di Jakarta Barat. Beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika saya memikirkan begitu ya, berencana untuk kembali ke Kupang, begitu ya, terlintas di dalam benak saya waktu itu, ternyata dari tahun 2009 ketika saya ke Jakarta, saya sudah tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tapi Jakarta Pusat itu belum ya, begitu pikirku. Sempat saya berpikir, ya sudahlah nggak apa-apa.
Nanti ada kesempatan misalnya saya ke Jakarta, ya saya bisa mencari penginapan yang di Jakarta Pusat supaya saya bisa tinggal di situ. Itu pikirku. Tetapi saudara, ketika hari ini saya berbicara akan menyampaikan firman Tuhan, ternyata saya ada di Jakarta Pusat, tepatnya di GP Kris Pasar Baru. Harapan saya, hadirnya saya ini tidak menjadi orang asing seperti yang dialami oleh Ishak waktu itu ya. Tetapi bukan itu maksud saya. Saudara, ketika saya merenungkan perjalanan kehidupan Ishak dari satu tempat ke tempat yang lain, saya melihat ada value, ada prinsip kehidupan yang ditanamkan oleh orang tua Ishak pada waktu itu. Demikian juga saya, ketika saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta, Papa Mama bilang, kami akan memberikan bekal kepada kamu, bekal ini akan habis. Waktu itu ke Jakarta dengan kapal laut, mungkin ini akan habis ketika kamu masih dalam perjalanan. Tetapi kata mereka, kamu jangan balik, kamu terus maju dengan terus bersandar sama Tuhan. Bahwa Papa Mama itu gak hadir secara fisik, tetapi Tuhan Yesus ada buat kamu dan Papa Mama. Itu pesan mereka. Saudara, sebagai anak waktu itu ketika saya mendengar pesan mereka, nasihat mereka, itu membuat saya terharu. Apakah ini yang namanya kepedihan? Bisa ya, bisa juga enggak. Kadang-kadang kita bersedih karena kita terharu dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita karena kita tidak bisa mengekspresikan apa yang kita alami. Lalu kita menangis. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang kita juga bersedih karena kita mengalami kepahitan, kita disakiti, kita dihakimi dan lain sebagainya. Itulah kepedihan yang kita alami. Nah saudara-saudara, lalu apa yang terjadi dengan kehidupan Ishak ketika mereka bersedih? Saudara-saudara, nanti kita akan lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa ketika saya dari satu tempat, dari Jakarta Timur, Barat, begitu kan, Utara, lalu kemudian sekarang saya ada di Jakarta Pusat, saya mau katakan bahwa dari satu tempat ke tempat yang lain, saya harus siap berhadapan dengan prinsip kehidupan yang ada di tempat itu. Sayangnya, tidak semua prinsip kehidupan itu dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Disitulah saya harus kembali mendialogkan hati nurani saya, kembali mendialogkan apa yang ditanamkan oleh Papa Mama. Dalam hal ini adalah memiliki hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Saudara, Alkitab juga mencatat prinsip kehidupan orang-orang yang taat dan tidak taat. Hari ini kita akan melihat kehidupan dua orang anak Tuhan yang berusaha untuk terarah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam usaha itu saudara, mereka berhadapan dengan orang-orang yang ada di dekat mereka itu hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat mereka pedih, sedih hatinya. Saudara-saudara, di minggu yang pertama kita telah belajar tentang kehidupan Ishak. Kita melihat bahwa Allah memberkati Ishak, bukan berarti bahwa Allah meluputkan semua tantangan dalam hidupnya. Bukan berarti bahwa Ishak luput dari segala macam tantangan di dalam hidupnya. Enggak juga. Kekayaan yang diperolehnya menghadirkan kesulitan di dalam hidupnya. Ada iri hati bahkan sampai pengusiran. Itu pun dialami oleh seorang Ishak. Saudara-saudara, di dalam situasi yang seperti ini, bagaimana tanggapan seorang Ishak? Firman Tuhan berkata bahwa ia tetap tunduk taat pada pimpinan Tuhan. Allah ingin melatih iman Ishak dan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat, bahwa Tuhanlah akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Itu yang sudah kita pelajari. Saudara-saudara, di dalam situasi ketika Ishak sedang menikmati berkat-berkat Tuhan di negeri asing itu, kisah ini berlanjut dengan catatan tentang dua perempuan yang dinikahi oleh Esau anaknya yang berusia 40 tahun. Dua perempuan ini dikatakan menimbulkan kepedihan hati Ishak dan Ribka. Seharusnya kedua orang tua ini senang karena tidak direpotkan oleh anaknya dalam proses persiapan pernikahan. Seperti yang dialami oleh kebanyakan orang tua pada umumnya. Bahwa memang mereka sudah tua, tetapi harapan, impian supaya anaknya menikah dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan
lalu kemudian hidup bertanggung jawab penuh kasih seorang akan yang lain. Harusnya itu terjadi. Saudara-saudara, sekilas apa yang dilakukan oleh Esau ini nampaknya baik. Tetapi mengapa kedua perempuan ini justru menimbulkan kepedihan hati bagi kedua orang tuanya? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat orang Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Menarik bahwa Alkitab memberikan dua keterangan soal ayah dari istrinya, bahkan asal dari kedua istrinya. Keterangan ini menjadi penting buat saudara dan saya untuk kita boleh melihat, menyelidiki penyebab kepedihan dari kedua orang tua ini. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa perempuan ini bukan mendatangkan sukacita, tetapi duka cita di dalam kehidupan keluarga mereka pada waktu itu. Esau dikatakan dia mengambil kedua perempuan ini menjadi istrinya pada waktu itu. Kepedihan di sini bicara soal bagaimana kedua perempuan itu menimbulkan kepahitan, kesusahan di dalam hati kedua orang tuanya. Saudara, mungkin saudara pernah membaca di dalam Alkitab. Ada kisah seorang bernama Naomi. Dikatakan bahwa ketika kelaparan itu terjadi di Bethlehem, mereka kemudian mengungsi ke Moab bersama suami dan kedua anaknya. Sampai di sana, beberapa tahun kemudian anaknya menikah. Tetapi kemudian suaminya dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan. Dan dia tinggal sebagai seorang janda di negeri asing pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian dia mendengar bahwa Allah telah memberkati Bethlehem, Israel pada waktu itu. Lalu ia memutuskan kembali. Dan ketika dia masuk ke Bethlehem, orang-orang memanggil dia Naomi. Lalu apa katanya? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah mendatangkan yang pahit di dalam hidupku. Sesuatu yang menyedihkan di dalam hidupnya. Ini konteksnya berbeda dengan Ishak dan Ribka. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ribka dan Ishak diberkati di negeri asing. Ketika mereka sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, kepedihan itu muncul di dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh karena Esau menikah dengan perempuan Kanaan. Bisa dikatakan dia juga berpoligami. Nah, saudara-saudara, akhirnya kepedihan demi kepedihan, kesusahan demi kesusahan mewarnai kehidupan kedua orang tua ini. Saudara, pertama-tama kita perlu menyadari bahwasannya ketika kakeknya Esau, yaitu Abraham, mencarikan istri bagi ayahnya yaitu Ishak. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia menyuruh hambanya untuk pergi mencari seorang istri dari kerabatnya yang bernama Nahor, yang tinggal di Aram, Mesopotamia. Mengapa ia tidak mengindahkan anaknya untuk menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan yang ada pada waktu itu? Yang jelas karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Disinilah kita dibimbing untuk bersama-sama boleh memahami, melihat bahwa ada satu prinsip hidup dalam kebenaran yang mau diwariskan dan memang telah diwariskan oleh Abraham, bapak beriman itu, kepada keturunannya. Saudara-saudara, prinsip hidup dalam kebenaran ini juga yang mau ditekankan oleh Ishak dan Ribka kepada anak-anaknya. Alkitab memang tidak memberikan penjelasan bagaimana percakapan Esau dan kedua orang tuanya. Tetapi menarik bahwa ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya pergi ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ. Dan bahwa ia memberkati lalu memberikan pesan kepadanya, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayahnya, ia pergi ke sana. Dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan bahwa Yakub taat kepada orang tuanya. Respon Yakub ini turut mempengaruhi kakaknya Esau. Firman Tuhan mengatakan bahwa Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Saudara sekalian, perhatikan bahwa yang menyebabkan kepedihan, kepahitan di dalam hati Ishak dan Ribka bukan karena Esau telat menikah. Ya,
mungkin beberapa orang tua di antara kita yang mungkin sedih lihat anaknya nggak nikah-nikah. Lalu kemudian berpikir, ya Tuhan sebentar lagi kalau saya dipanggil Tuhan, anak saya belum nikah, bagaimana dengan masa depannya? Padahal syarat untuk mati itu bukan harus tua, kapanpun Tuhan bisa panggil kita, begitu. Nah saudara-saudara, lalu apa yang akan kita lihat dari bagian ini? Yang ada di konteks ini adalah bahwa memang perempuan Kanaan itu tidak disukai. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Ishak dan Ribka, mereka memahami betul bahwa perkawinan, pernikahan adalah sebuah inisiatif, adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas segala yang ada di bumi. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana manusia bisa menjalankan mandat budaya ini kalau perkawinannya tidak dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mereka bisa menggenapi janji-janji Allah kepada keturunan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain? Kalau mereka tidak mentaati firman Tuhan, dalam hal ini adalah membangun sebuah keluarga atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kian menggema di dalam pikiran kedua orang tua ini, Ishak dan Ribka. Saudara, izinkan saya untuk bertanya, apa yang menjadi prinsip hidupmu? Apakah prinsip hidup saudara adalah dibangun di atas dasar berapa banyak engkau membangun networking dengan orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah prinsip hidupmu itu dibangun di atas dasar seberapa hebatnya kamu membangun usahamu? Apakah prinsip hidupmu dibangun atas dasar betapa hebatnya kamu mendidik anak-anakmu? Yaitu pengetahuanmu. Apakah kamu mendasari kehidupan keluargamu atas dasar pengetahuanmu? Saudara-saudara, ketika kita bekerja di sebuah tempat kerja, maka di situ kita akan menemukan ada prinsip yang dibangun di situ. Ketika kita melayani Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita taati. Bahkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ada yang namanya undang-undang sebagai payung hukum untuk menata tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit, kita baru saja merayakan kenaikannya. Sudah seharusnya kita membangun prinsip hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berusaha untuk membangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, lantas yang terjadi adalah kita menemukan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mentaati apa yang kita tetapkan. Katakan saja kamu adalah seorang mama, kamu berusaha untuk mengarahkan anakmu untuk bangun tepat waktu, mengikuti sekolah walaupun secara online. Hari pertama, hari kedua, ketika dia terlambat, kamu masih oke, begitu ya, nggak apa-apa. Hari ketiga, nada suaramu mulai naik. Hari keempat dan selanjutnya kamu mungkin perlu berteriak supaya anak itu tahu bahwa kamu sedang marah. Mungkin itu yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara-saudara, bahkan ada pula yang mungkin akhirnya memberikan satu aturan di dalam rumahnya bahwa jam belajar nggak boleh main gadget. Semakin dilarang anak itu semakin menjadi-jadi. Ketika gurunya sedang mengajar, dia asik nonton YouTube mungkin. Dan kita begitu gergetan melihat dia begitu. Karena apa? Hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara, akhirnya mungkin kita give up. Ya sudahlah. Kita melepaskan dia mengakses apapun juga. Akhirnya dia jatuh dalam pergaulan yang bebas. Saudara-saudara, sampai di titik inilah sebagai papa ataupun mama begitu ya, pasti ada terjadi konflik di dalam kehidupan keluarga. Karena anak jatuh dalam pergaulan bebas. Mau salahin siapa? Begitu kan? Ujung-ujungnya tidak dapat dipungkiri bisa terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ini terus berlanjut, kepedihan demi kepedihan terus ada. Akhirnya memilih untuk bercerai dengan alasan mungkin karena tidak cocok. Gitu. Saudara-saudara, saya melihat ini adalah alasan-alasan yang tidak alkitabiah, tetapi keegoisan yang ingin ditonjolkan.
Sebaliknya mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa aku masih pacaran contoh. Jadi aku gak berpikir kapan menikah. Atau mungkin anaknya masih kecil, gak tahu nanti menikah dengan siapa. Bukan soal itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata bahwa siapapun kita harus membangun value, dasar kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara bisa baca di dalam kitab Ulangan, ide awal ketika Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada orang tua. Dikatakan di sana, ajarkanlah berulang-ulang firman itu. Ketika engkau bangun, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya itu terus melekat di dalam hidupnya dan ia tidak melupakan kebenaran itu. Saudara-saudara, ketika mempersiapkan bagian ini saya teringat. Ketika saya kecil, setiap akhir tahun papa akan pergi ke pasar. Gitu ya, bukan berarti papa saya jarang ke pasar, dia sering ke pasar juga. Tetapi akhir tahun itu menjadi akhir yang sangat berkesan. Kenapa? Karena ada satu tujuan yang nanti papa ingin beli, yaitu membeli kalender. Tidak semua varian kalender yang dijual di pasar itu cocok buat papa. Jadi kalau dia tidak menemukan maka dia akan kembali. Tapi sebelum dia kembali, saudara, dia akan berpesan kepada tukang kalender itu, tolong carikan kalender yang ada gambar Tuhan Yesus, begitu. Minggu berikutnya dia kembali lalu dia mendapatkannya. Datang, biasanya itu kalau 12 bulan kan ada yang 6 lembar begitu ya. Dipilah lalu dipasang di dinding ruang tamu kami waktu itu. Awalnya saya berpikir itu hal yang biasa, gitu kan, hiasan dinding aja begitu. Tapi ternyata enggak juga. Ketika kami anak-anaknya melakukan kesalahan, maka papa akan membimbing kami, menuntun kami ke ruang tamu, lalu dia mulai jelaskan. Katakan saja gambar yang ada di dinding itu adalah dari peristiwa Yesus lahir sampai mati dan bangkit lalu naik ke sorga. Papa bilang, semua ini yang Yesus lakukan ini itu karena Yesus sayang sama kamu, sama kalian. Itu kata papa. Jadi dia bilang, apa yang kamu lakukan ini dosa. Saudara, di sini saya melihat bahwa papa tuh lagi negur kami, tapi itu caranya, begitu. Papa bilang begini, ketika kamu melakukan dosa, kamu tidak taat, begitu ya. Papa mama yang di dunia ada sama kamu saat ini aja sedih. Apalagi bapakmu yang di sorga, pasti dia sedih. Mereka katakan ini kepada kami. Dan saya sering ini kepada saudara sekalian, bukan karena keluarga kami baik, gak juga. Toh sampai hari ini papa mama masih terus berjuang untuk mendidik kami anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kadang-kadang mereka sampai titik di mana sedih, kadang-kadang mereka harus sakit hati oleh karena ketidaktaatan kami anak-anaknya. Tetapi apakah kemudian mereka berhenti untuk mendidik kami? Enggak juga. Mereka terus kembali mendidik kami, mengarahkan kami. Saudara, sampai di sini saya melihat bahwa hadirnya kita di dunia itu ada yang namanya the power of love and the power of action. Ada satu tindakan kasih yang dinyatakan dalam kehidupan papa mama pada waktu itu. Mereka akhirnya bangkit atas dasar kasih, dengan kekuatan kasih itulah mereka kembali membangunkan kami seperti seakan-akan kami itu mati dalam dosa dan dikatakan apa yang kami lakukan itu salah. Saudara-saudara, hari ini kita juga mengalami yang namanya anugerah keselamatan itu. Itu karena ada the power of love and action yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Akhir-akhir ini mungkin engkau sedang berjuang mendidik orang-orang yang ada di sekitarmu, anak-anakmu, pasangan suami istri, sampai kapanpun saling belajar untuk bisa merawat rumah tangganya untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam masa-masa ini ada yang namanya kesalahpahaman, kepedihan, berusaha untuk memberikan yang terbaik, disalah mengerti, dan mungkin itu juga tidak jarang ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Bahwa disalah mengerti itu seakan-akan tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Itu juga dialami oleh Ishak dan Ribka. Tapi lihat saudara, apakah kemudian mereka berhenti? Enggak juga. Mereka akhirnya bangkit
dan kemudian menunjukkan perhatian mereka secara serius kepada anaknya yang satu, yaitu Yakub. Kejatuhan Esau tidak menyurutkan mereka. Mereka tetap bangkit lalu kemudian mengarahkan Yakub. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak dan juga Ribka itu kemudian menyadarkan seorang Esau. Saudara-saudara, peristiwa ini kemudian menjadi jelas di mata seorang Esau. Dia mulai mempertimbangkan ulang bahwa keputusannya untuk menikah dengan dua perempuan Kanaan itu bukan mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Kepedihan itu menjadi jelas di matanya ketika ibunya berkata kepada ayahnya, "Aku sangat sedih karena perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Esau." Dan kesedihan itu akan bertambah jika, bahkan dia katakan, aku lebih baik mati kalau Yakub pun menikah dengan perempuan Kanaan. Saudara-saudara, ini ada sebuah urgensi di dalam rumah tangga ini. Itulah sebabnya itu mendorong Ishak untuk bertindak. Ada kasih, ada tindakan di dalam keluarga ini. Perhatikan bahwa obrolan antara suami istri ini terekam di dalam memori Esau. Sehingga ketika Ishak menyampaikan, memberkati Yakub, lalu kemudian Yakub itu pergi. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu Esau pergi kepada Ismael. Ia mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Sayangnya Esau tidak bertanya kepada orang tuanya. Saudara-saudara, sebelumnya kita akan melihat beberapa karakteristik yang dicatat di dalam Alkitab tentang kehidupan seorang Esau dan keturunannya. Dikatakan bahwa mereka adalah orang yang berakal budi, mereka adalah orang yang percaya diri, mereka adalah orang yang kuat, bengis, mereka adalah penyembah berhala, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada takyul, giat dalam perdagangan. Inilah karakteristik dari Esau dan keturunannya. Saudara-saudara, dari beberapa karakteristik ini, kita dapat melihat bahwa ternyata Esau pada titik ini dia sedang berusaha untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Karena apa? Dia telah menikah dengan dua perempuan yang tidak diperkenankan oleh kedua orang tuanya. Saudara, tetapi menarik bahwa Alkitab memberikan keterangan yang jelas juga kepada kita bahwa dia menikah dengan seorang bernama Mahalat, anak Ismael, anak Abraham. Gitu, anak Mahalat, anak Abraham. Kalau kita kilas balik, maka kita akan melihat bahwa lahirnya Ismael itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah untuk menggenapi janji Tuhan. Mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan mati. Bagaimana dengan janji Tuhan itu? Bagaimana mereka bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain? Dengan demikian kita dapat melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Abraham dan juga Sarah tidak diperkenankan Tuhan. Dan sampai titik ini ketika Esau mengambil Mahalat anak Ismael, kita melihat juga bahwa ketika Esau berusaha untuk menebus kesalahannya dengan cara berpikirnya sendiri tanpa bertanya, maka seakan-akan dari satu dosa tambah satu dosa yang lain. Berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Mungkin itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Papa mama minta apa? Kita pikir kita bisa, kita tanpa tanya kita lakukan saja. Kadang-kadang mungkin kita kesal sendiri. Saudara-saudara, tapi inilah gambaran yang jelas di depan kita. Bahwa seringkali kita memiliki karakteristik seperti Esau. Bahkan pada abad 21 ini pun manusia berusaha bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak butuh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bernama Agustinus dari Hippo. Dia pernah menuliskan siklus kehidupan manusia jatuh di dalam dosa, berbuat dosa. Dikatakan seperti ini, ketika pertama kali kita berdosa, kita berduka, kita merasa hina, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita memohon Dia mengampuni kita, lalu kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa aku tidak akan berbuat dosa. Ini kali pertama. Lalu kali yang kedua kita merasa berduka, merasa terhina, mengakui dosa, memohon ampun.
Kali ketiga kita berduka, merasa hina, mengakui dosa. Kali keempat kita berduka. Kali kelima dan seterusnya kita mulai menyerah dan menerima diri apa adanya. Bahkan mungkin ada di antara kita mengatakan bahwa aku memang orangnya begini. Saudara, itulah yang menjadi tembok antara engkau dan saya untuk kebenaran firman Tuhan itu boleh masuk. Dan kemudian mengubah kehidupan kita. Kebenaran ini memperlihatkan secara transparan ketidaklayakan kita dan kita butuh yang namanya seorang penebus, yaitu Kristus. Saudara-saudara, ketika kita bicara soal kehidupan Esau, kita akan melihat juga bahwa di dalam perjanjian baru, saudara tentu pernah baca Herodes Agung. Ketika Yesus lahir, dia berusaha membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia gila kekuasaan. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat bahwa ada satu catatan sejarah yang mengatakan bahwa wilayah itu pun didapat dengan money politik karena merasa kaya dan bisa membeli kekuasaan itu. Seiring berjalannya waktu ketika takhta itu dialihkan kepada seorang bernama Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sikap itu pun tetap ada, merasa nggak butuh Tuhan. Terus berlanjut kepada Kaisar Agripa Agung yang ikut ada di depan Tuhan Yesus mengadili pada waktu itu. Pada masa kepemimpinannya dia berhasil membawa Yudea masuk di dalam masa yang sangat makmur. Bahkan kehidupan kekayaan mereka itu melebihi Tirus dan Sidon. Saudara bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 dan seterusnya. Saudara-saudara, di titik inilah dia menganggap diri sebagai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia mati ditampar malaikat Tuhan. Kesombongan demi kesombongan terjadi di dalam hidup mereka. Merasa nggak butuh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, prinsip hidup seperti apa yang kau bangun di dalam keluargamu? Apakah kamu dikenal sebagai seorang yang berakal budi tetapi rendah hati? Apakah kamu dikenal sebagai orang yang angkuh? Merasa tidak membutuhkan masukan dari orang lain. Seperti apa sosok kamu di depan anak-anakmu? Apakah seorang yang kuat dalam arti yang positif atau sebaliknya menindas? Seperti apa kamu di depan teman-temanmu? Apakah kamu seorang yang mudah memaafkan atau pendendam? Saudara-saudara, saudara bisa perhatikan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 33. Saudara-saudara, di dalam bagian itu dikatakan bahwa lalu dinamainya sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Kebenaran ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Ishak dan keluarganya dibawa untuk terus-menerus menyembah Allah. Mengingatkan mereka akan nenek moyang mereka yang bernama Abraham. Yang adalah seorang penyembah Tuhan. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan, misalnya kita tidak bekerja lalu untuk bertahan hidup, maka kita mencuri. Ada seorang mengatakan bahwa ketika kita mencuri, kita tidak bekerja, kita sedang menyembah kemalasan kita. Ketika kita berzina, maka sebenarnya yang kita sembah adalah hawa nafsu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh reformator kita bernama Martin Luther, dia mengatakan, mengapa hukum pertama di dalam kitab Keluaran itu dikatakan seperti ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagian ini mau memberikan satu penekanan bahwa karena kita adalah makhluk penyembah. Ketika Tuhan menciptakan kita, maka kita harus menyembah Tuhan. Saudara-saudara, lebih lanjut lagi kita melihat bahwa karakteristik lain yang dimiliki di dalam kehidupan Esau adalah dia giat di dalam perdagangan. Saudara, bagaimana dengan kehidupanmu akhir ini? Ketika omsetmu tak kunjung bertambah, apakah kamu terus menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan? Tidak percaya kepada takyul, tidak percaya kepada sio atau bintang-bintang Virgo lainnya. Apakah seperti itu? Saudara, ingat pesan firman Tuhan beberapa minggu yang telah kita lewati. Kita diingatkan bahwa kita
harus terus bergantung kepada Tuhan sang sumber berkat itu. Datanglah kepada Dia, dan ketika kamu diberkati, tetaplah rendah hati. Ingat bahwa itu dari Tuhan. Saudara-saudara, saya harap ini ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab jika tidak demikian, inilah yang disebut dengan perkawinan yang membawa kepedihan. Karena bagaimana mungkin dalam sebuah keluarga kamu mau membangun prinsip hidup yang lain selain hidup dalam kebenaran. Kalau kamu anak Tuhan, maka hari ini firman Tuhan bilang, bangunlah keluargamu di atas dasar firman Tuhan. Pada kesempatan ini saudara, saya juga mau katakan bahwa jangan malu, jangan sungkan untuk berguru, bertanya sering kepada orang-orang yang punya kerohanian yang baik. Katakan saja kamu adalah seorang anak muda yang saat ini sedang membangun relasi dengan lawan jenis, maka kamu perlu memahami prinsip-prinsip soal pacaran yang kudus yang akan membawa kamu, mengarahkan kamu menuju jenjang pernikahan yang kudus. Saudara-saudara, sehingga akhirnya engkau bisa menjadi generasi-generasi muda Kristus. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah perkawinan yang membawa kepedihan. Untuk mencegah hal itu, mari kamu bawa dirimu mengenal Tuhan, tanya sebanyak mungkin orang-orang yang kerohaniannya baik untuk membimbing engkau. Saudara, di akhir dari khotbah pada hari ini, beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan, ketika dia akan memberkati pernikahan dua orang anak Tuhan, dia bertanya kepada mereka pada waktu itu, apa bedanya wedding and marriage? Mungkin terkesan sama, begitu ya, mungkin terkesan sama. Tetapi hamba Tuhan itu mengatakan bahwa wedding adalah sebuah acara yang akhirnya mendorong orang untuk bekerja keras mempertontonkan sebuah kemegahan wedding. Gitu. Sebaliknya marriage adalah pernikahan itu sendiri. Apakah seindah wedding? Enggak. Marriage adalah sebuah lari maraton. Ada jatuh bangun, ada perjuangan yang melelahkan, butuh latihan, butuh belajar keras, dengan terus bersandar pada Tuhan sampai pada akhirnya kamu sampai garis finish itu. Dan Tuhan bilang kepada kamu, good anakku. Saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa pernikahan itu berharga di hadapan Tuhan. Kita diingatkan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu anak Tuhan tidak boleh meremehkan pernikahannya. Kita harus punya cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinanmu, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan becina akan dihakimi Allah. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema perkawinan yang membawa kepedihan. Apa yang ingin kamu bangun dan ingin kamu wariskan dalam kehidupan keluargamu sebelum Tuhan memanggilmu pulang ke surga? Apakah harta atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Baik pasangan suami istri dan anak-anak, menantu, mertua, orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya kehidupan mereka dari hari ke hari senantiasa hidup seturut dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan kesehatan mereka, ekonomi mereka, kehidupan iman mereka, kehidupan pelayanan mereka. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan langkah mereka untuk terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.